Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua kesempatan untuk berada di salah satu rumahnya ini untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua tambahan kenikmatan setelah hadir dan duduknya kita di tempat ini, yaitu kenikmatan memahami pelajaran dengan pemahaman yang benar. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berikutnya, yaitu kenikmatan bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Allahumma amin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, Al-Faslu Al-Awwal. Al-Faslu Al-Awwal. Al-Aqidatu wa ahammiyatuha. Beliau berkata dalam fasal yang pertama, akidah dan urgensi atau pentingnya akidah dalam kehidupan seseorang. Sejauh mana pentingnya akidah? Akidah yang benar. Sejauh mana penting akidah yang benar untuk kehidupan seseorang? Maka kita akan melihat rangkaian penjelasan dari Fadilatul Syekh hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-aqidatu lughatan. Al-aqidatu lughatan. Definisi atau pengertian akidah secara bahasa. Definisi atau pengertian akidah secara bahasa. Perlu diketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan atau pentingnya mengetahui kata atau kalimat
secara definisi bahasa dan istilah syar'i. Perlu diketahui dan perlu dibedakan dua hal ini. Hal ini memang berbeda, ya. Kedua hal ini berbeda. Ada keutamaannya. Bahkan di keumuman kata di dalam bahasa Arab itu dia memiliki dua makna. Makna secara bahasa lugawi dan makna secara syar'i. Di antaranya adalah kenapa dimulai dengan ta'rif atau definisi secara min haitsu lughah, dari sisi bahasa. Banyak sekali faidah. Di antaranya adalah untuk menentukan maksud yang benar dari sebuah perkataan. Apakah perkataan tersebut dibawa makna secara bahasa atau dibawa makna secara lughah? Saya kasih contoh. Sahabat tercinta yang semoga Allah Ta'ala izinkan kita untuk bertemu dengan beliau di suatu hari nanti, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar di mana tempatnya? Posisi nanti pulang ke surga. Jadi semoga Allah pertemukan kita nanti dengan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah berkata gitu tentang apa? Salat tarawih. Kata beliau, ni'matu bid'ah hadhihi. Ketika beliau menghidupkan kembali salat tarawih secara berjamaah di masa beliau, maka di antara ucapan beliau adalah beliau mengatakan bid'ah yang paling nikmat adalah salat tarawih. Bid'ah yang paling nikmat adalah salat tarawih. Kemudian bid'ah adalah sesuatu hal yang dilarang dalam syariat. Sahih enggak? Bid'ah adalah sesuatu hal yang dilarang dalam syariat. Timbul pertanyaan, apa mungkin Umar ngajarin bid'ah? Nah, itu kan timbul pertanyaannya. Apa mungkin Umar menyelisihi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak mungkin, ya, tidak mungkin. Apalagi beliau termasuk salah satu Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi beliau juga dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, ikutilah dua manusia sesudah saya. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Secara lafaz Nabi pernah sebutkan dua orang ini secara khusus. Ikutlah dua orang sesudah saya, Abu Bakar dan Umar. Oke, ini jadi kendala karena Umar bilang bid'ah. Maka para ulama memberikan penjelasan. Lafaz bid'ah yang dimaksud oleh Umar adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru. Ya, sesuatu penemuan yang baru.
Bid'ah secara syariat, sesuatu hal yang baru dalam agama. Jadi bid'ah secara bahasa, apa aja boleh. Apa aja boleh. Kalau secara bahasa. Ada sepatu keluaran yang baru, maka kita katakan bid'ah. Boleh. Karena tidak berhubungan dengan syariat. Handphone, laptop, motor, mobil, ini bid'ah nih, terbaru. Ya, dia diperbolehkan dalam syariat. Kemudian apa yang menjadi alasan para ulama mengatakan lafaz bid'ah yang disebutkan oleh Umar ini bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i? Penjelasannya adalah karena secara syar'i salat tarawih itu sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Secara syariat, salat tarawih itu sudah dilakukan oleh siapa aja? Oleh Nabi. Berapa lama? 3 hari. Hari pertama orang banyak, kedua tambah banyak, ketiga tambah banyak. Maka karena Nabi khawatir nanti diwajibkan dan memberatkan umatnya, maka Nabi stop. Kemudian di masa Umar dihidupkan kembali sunnah ini. Dihidupkan kembali apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Bid'ah adalah sesuatu hal yang baru dalam syariat yang tidak ada asal muasalnya. Sementara qiyamul lail atau tarawih ada dasarnya, yaitu perbuatan Rasulullah SAW. Oleh karena itu dia tidak bisa dibawa kepada makna syar'i, atau lafaz bid'ah yang dimaksud oleh Umar tidak bisa didefinisikan bid'ah secara syar'i. Kenapa? Kalau bid'ah secara syar'i, perbuatan itu tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya. Jelas sampai sini? Maka kemudian para ulama mengatakan lafaz bid'ah di sini adalah bid'ah min haitsul lughah, dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Dia tidak mungkin bisa dimaksudkan atau didefinisikan secara syariat. Itu diantara pentingnya mengetahui satu lafaz dengan dua definisi, lughatan wa istilahan atau syara'an, ya, untuk membedakan ya mana yang diinginkan oleh syariat, mana yang diinginkan oleh syariat. Itu contoh pertama. Ya, contoh yang pertama, pentingnya mengetahui istilah dengan secara bahasa. Pentingnya mengetahui sesuatu secara bahasa. Sekarang yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Kita fokus pada firman Allah, wa khatama an-nabiyyin, wa khataman nabiyyin.
wa khatama an-nabiyyin. Orang-orang satu pemahaman yang bernama Ahmadiyah yang menetapkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dasar mereka adalah ayat ini. Di antara dasarnya adalah apa? Ayat ini. Apa kata mereka? Khatam min haitsu lugha. Khatam dari sisi bahasa bisa dibuktikan dengan dilihat di kamus-kamus, artinya adalah cincin, bagian dari perhiasan, cincin secara bahasa. Maka mereka ketika memahami lafaz khotam di sini sebagai cincin, maka mereka menetapkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang terakhir. Dan tidak salah ketika khotam memang bermakna cincin, nggak salah dari sisi bahasa, dari sisi bahasa nggak salah, tidak salah. Dari sisi bahasa, khotam memang punya makna cincin. Jadi kalau gitu boleh dong netapin Nabi sesudah Nabi Muhammad. Ya, dari sisi bahasa boleh. Tapi dari sisi syariat, apakah yang dimau oleh Allah di lafaz khotam ini adalah cincin? Itu. Min haitsu syara', atau dari sisi syariat, apa yang dimau oleh pembuat syariat? Pembuat syariat ini mau apa dengan lafaz ini? Antum tahu kata Nabi SAW, halaka ummati, yang membuat umat saya binasa, terpecah belah. Ya, umat beliau terpecah belah menjadi 73. Kata Nabi apa? Halaka ummati bil kitabi wal labani, yang membuat umat saya terpecah belah, yang membuat umat saya binasa, itu karena Al-Quran dan susu. Kemudian sahabat merespon, apa maksud dari ucapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Seharusnya Al-Quran kan huda, petunjuk, sahih. Ya, Al-Quran seharusnya menjadi petunjuk. Yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu sebaik-baiknya petunjuk yang menunjukkan manusia. Harusnya gitu, idealnya seperti itu. Tapi di satu sisi Nabi bilang apa? Halaka ummati bil kitabi wal labani, yang membuat umat saya tersesat, binasa, adalah Al-Quran dan susu. Nabi menjelaskan, Al-Quran akan menjadi, atau seseorang akan tersesat dengan Al-Quran, seseorang akan binasa dengan Al-Quran ketika dia tidak memahami Al-Quran sebagaimana yang berkatanya mau, yaitu Allah. Dia pahami sendiri, maka dia akan menjadi kebinasaan buat manusia. Kalau Al-Quran difahami tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh yang berkata, atau tidak dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran akan menjadi apa?
menjadi sumber kebinasaan buat manusia. Kenapa? Kenapa? Ada yang saya jawab? Iya, salah tafsir. Kenapa? Ustaz, kenapa? Karena semua orang yang mau menuju Allah itu merujuk Al-Quran. Sahih enggak? Sahih? Semua orang yang mau mendekati Allah itu harus melalui Al-Quran, harus dekat dengan Al-Quran. Cukup? Cukup atau tidak? Enggak. Al-Quran butuh bayan. Al-Quran butuh penjelasan. Dari mana? Dari Allah sendiri. Atau dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bisa difahami sendiri. Walaupun kita orang paling mahir bahasa Arab. Tidak bisa. Walaupun kita orang itu suaranya salah. Jelas? Mafhum? Mafhum? Walaupun kita orang paling mengerti bahasa Arab. Oke, nanti akan dibuktikan. Saya buktikan, kita buktikan dengan ayat. Salah satunya ini. Atau sebelumnya kita lihat misalnya gitu. Dalam surat Al-An'am, Anda melihat surat Al-An'am ayat ke-82. Surah Al-An'am ayat ke-82. Kata Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ya. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Ada dua syarat seseorang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Ada dua syarat seorang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Setelah ayat ini turun, para sahabat datang menemui Nabi. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum, lihat jemaah, kata Abdullah bin Mas'ud, kata Mu'ad bin Jabal, dan para sahabat-sahabat yang lainnya, mereka itu cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran, kata mereka cari tahu di mana ayat itu turun. Kemudian mereka tahu untuk apa ayat itu diturunkan, atau mereka cari informasi untuk apa ayat itu diturunkan. Yang ketiga, mereka cari tahu Allah mau apa dengan ayat itu. Mungkin kita belum tempuh tahap ini. Tahapan kita masih cari tahu cara membaca Al-Quran yang benar. Sahih enggak? Masih di situ. Maka bagi jamaah yang sudah belajar Al-Quran, memahami
bacaan Al-Quran itu bukan puncak tertinggi. Benar makhorijul huruf dan sifat-sifatnya itu bukan kemahiran tertinggi dalam Al-Quran. Kemahiran orang yang dikatakan mahir, orang yang dikatakan sebagai ahli Quran, Nabi sendiri yang menyebutin, adalah orang yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, walaupun dia tidak hafal Quran. Istimewa. Makanya harus ditempatkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Jadi sahabat begitu. Metodenya sahabat dengan Al-Quran itu seperti itu. Nah, jemaah, ayat ini turun, sahabat datang nemuin Nabi. Sahabat orang-orang Arab, sahih, bahasa mereka bahasa Arab. Ketika ayat ini turun, mereka bimbang. Siapa bisa atau siapa yang bisa manusia hidup tanpa kezaliman, tanpa berbuat zalim? Nggak ada yang mampu. Sebagai manusia yang diciptakan banyak kesalahannya, banyak kekeliruannya, siapa yang bisa? Terus kalau nggak ada yang bisa, berarti nggak ada manusia yang akan dapat rasa aman dan petunjuk. Berarti nggak akan pernah mungkin ada manusia bisa dapat rasa aman dan petunjuk. Itu sahabat tuh, radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka memahami kezaliman secara umum. Oke? Padahal mereka orang Arab, menunjukkan orang Arab pun butuh apa? Butuh bayan, butuh keterangan. Nggak semerta-merta dia orang Arab dia mengerti, enggak. Kecuali lughah biasa. Kalau Al-Quran dia harus merujuk kepada tafsir. Kalau bicara Al-Quran dia harus merujuk pada tafsir para ulama. Setidaknya tafsir At-Tabari. Karena Imam At-Tabari itu di dalam tafsirnya selalu membawakan tafsir para salaf. Imam At-Tabari. Demikian juga dengan hadis Nabi SAW. Tidak bisa antum bisa bahasa Arab terus antum pahami sendiri, tidak bisa. Dia butuh bayan. Apa mau Nabi kita Muhammad SAW? Seperti hadis tadi, umatku binasa karena Al-Quran. Nanti kalau difahami sesuai dengan pemahaman bahasa Arab antum, berarti antum akan mengumumkan pada manusia, kita mulai hari ini jangan dekat-dekat dengan Al-Quran. Sahih? Pemahaman kita dengan bahasa kita. Padahal bukan itu yang dimau oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bukan mau itu. Tapi Nabi menginginkan agar Al-Quran difahami sesuai dengan maksud dari sang pembicaranya. Siapa sang pembicara? Allah. Apa maunya Allah? Jalla dzikruhu. Kalau tidak dijelaskan oleh Allah, maka Nabi Muhammad SAW, salah satu fungsi sunnah adalah menjelaskan kemujmalan Al-Quran. Salah satu fungsi sunnah menjelaskan lafaz umum yang terdapat di dalam Al-Quran. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum datang demi Nabi dan mereka menduga nggak akan ada manusia yang sanggup hidup tanpa sedikit pun berbuat kezaliman. Nggak ada yang sanggup. Oke, maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan pemahaman sahabat, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan yang dimaksud dengan kezaliman tadi. Setelah Nabi mendengarkan dari sahabat tentang pemahaman mereka, tentang ayat, ternyata keliru. Kemudian Nabi membacakan surat Luqman ayat ke-13. Inna syirka la zulmun azim.
Yang Allah mau, yang Allah maksudkan dari lafaz zalim di surat tadi adalah kesyirikan, bukan kezaliman secara umum. Kalau kezaliman secara umum, tidak ada yang mampu untuk hidup tanpa melakukan kezaliman. Tidak ada yang bisa. Kalau kita diciptakan khata, kata Nabi kan gitu ya. Sahih enggak? Setiap anak Adam apa? Khata, selalu mengulang-ulang kesalahannya. Gak mungkin. Makanya sahabat datang menemui Nabi. Siapa yang bisa memperoleh rasa aman itu, memperoleh petunjuk Allah, kalau syaratnya harus beriman dan tidak melakukan kezaliman? Siapa yang mampu? Jelas sampai sini? Mafhum? Maka para sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ternyata apa yang mereka pahami salah, apa yang mereka pahami keliru. Ini menunjukkan memahami Al-Quran butuh keterangan dari Al-Quran atau keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan lughah atau kemampuan bahasa. Tidak bisa. Ya, Al-Quran, dia butuh Al-Quran untuk bisa memahaminya dengan benar. Karena nggak ada yang lebih tahu tentang Allah ya kecuali Allah sendiri. Sahih? Harus kita imani, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah, apa yang Allah mau, kecuali Allah sendiri. Dan tidak ada yang lebih tahu tentang Allah sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali adalah utusannya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna syirka la zulmun azim. Clear, akhirnya clear. Apa yang clear? Pemahamannya clear. Tenang para sahabat. Ini dia. Ya, setiap orang yang menuju Allah pasti kembali kepada Al-Quran. Pasti kembali kepada Al-Quran. Tapi apakah sebuah jaminan orang yang kembali kepada Al-Quran dipastikan dia akan berada di jalan yang benar? Ya. Belum tentu. Hatta dia orang paling fasih, belum tentu. Bahkan Khawarij dipuji, atau dengan bahasa lain ada lafaz sanjungan dari Nabi untuk mereka tentang Al-Quran. Tapi Nabi bilang mereka anjing neraka. Mahir mereka dengan apa? Al-Quran. Gitu. Oleh karena itu, memahami Al-Quran dan memahami hadis itu butuh Al-Quran dan butuh hadis lagi. Halaka ummati billabani, umatku akan binasa dengan sebab Al-Quran dan susu. Maksudnya dijelaskan oleh Nabi, kalau Al-Quran difahami sesuai dengan sekte masing-masing, ya setiap sekte punya standar sendiri-sendiri. Setiap warna punya standar sendiri-sendiri. Itulah yang terjadi. Makanya terpecah belah umat di beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seharusnya standar untuk memahami Al-Quran adalah kembali kepada Al-Quran itu sendiri atau kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kepada siapa? Para sahabat. Kenapa kepada para sahabat? Kenapa? Banyak alasannya. Idza jaa nasrullah wal fath. Majelis ulamanya sahabat lagi kumpul. Umar bawa anak kecil, siapa? Ibnu Abbas, kecil. Kata orang-orang, ya anak kecil ngapain dibawa ke sini? Ntar dulu, lihat aja ntar ilmunya. Emang secara usia, ntar lihat. Ditanya satu-satu tentang idaja an-nasrullah wal fath. Semuanya salah, kecuali tafsirnya
Ibnu Abbas. Lihat, siapa yang menafsirkan? Siapa yang menafsirkan? Sahabat. Yang menafsirkannya siapa? Sahabat. Maka ini adalah dalil di antara sekian banyak dalil untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, rujuk kepada pemahamannya sahabat. Gitu. Terlebih lagi Ibnu Abbas yang telah mendapatkan doa khusus dari Nabi. Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia ta'wil, tafsir. Maka ahlu tafsir nomor satu, sepakat para ulama, Ibnu Abbas. Ahlu tafsir di dunia sampai hari kiamat nomor satu, Ibnu Abbas. Di samping gurunya langsung Nabi, dia dapat doa. Diizinkan. Makanya kenapa Umar bawa Ibnu Abbas, ditanya sama Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut setelah Isya insyaallah.